Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang subnetting. Yang pertama, Fatul Faiko dari Prodi Sistem Informasi kelas 2020A Universitas Negeri Surabaya. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian subnetting. Apa itu yang dimaksud dengan subnetting? Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Biasanya hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Untuk memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID tambahan tersebut. Selanjutnya ada tujuan dari subnetting. Yang pertama ada mengefisienkan pengalamatan, misal untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host, kalau kita menggunakan kelas C saja, terdapat 254 sampai 10 atau dikurangi 10 sama dengan 244 alamat yang tidak terpakai. Yang kedua yaitu membagi satu kelas network atas jumlah subnetwork, dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang ketiga yaitu menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Yang keempat, yang terakhir yaitu meningkatkan security dan mengurangi terjadinya congestion atau penimbunan akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Yang kedua, yakni ada pengertian dari subnet mask. Apa itu subnet mask? Yaitu digunakan untuk membaca bagaimana kita membagi jalan dan gang atau membagi network dan hostnya. Address mana saja yang berfungsi sebagai subnet, mana yang host, dan mana yang broadcast. Yang selanjutnya ada dari network. Pengertian dari network sendiri yaitu identitas suatu kelompok IP dan IP pertama dari suatu kelompok tersebut. Yang kedua ada broadcast, yaitu alamat yang digunakan untuk memanggil semua IP yang berkorespondensi, dan IP terakhir dari suatu kelompok. Nah, sekarang kita masuk pada mode simulasinya. Di sini saya sudah menyiapkan satu buah router, 2 switch, dan 6 PC. Untuk yang pertama, di router, saya sudah memberi IP pada switch 1 dan switch 2. Untuk switch 1 yaitu dengan IP 192.168.1.1 dan subnet mask 255.255.255.192. Dan jangan lupa untuk meng-on-kan port statusnya. Untuk switch yang kedua yaitu dengan IP 192.168.1.65 dan subnet mask yang sama yaitu 192. Dan on-kan port status. Untuk PC yang pertama, di sini IP-nya menggunakan 192.168.1.2 dan subnet mask-nya yang sama yaitu 192. Sedangkan untuk gateway-nya menggunakan 192.168.1.1 karena pada router switch pertama itu menggunakan IP 1.1. Jadi harus sama. Untuk yang PC yang kedua pun sama, yaitu menggunakan IP 192.168.1.3 dan subnet mask 192 dan gateway-nya pun sama 1.1.
Untuk PC yang ketiga dengan IP 192.168.1.4, subnetnya sama 192, namun di sini tidak diisikan gateway-nya. Sedangkan untuk PC yang keempat, yaitu menggunakan IP 192.168.1.66, subnet masknya 192 sama, namun untuk gateway-nya berbeda, yaitu 192.168.165, karena pada router switch yang kedua, yaitu menggunakan IP 192.168.1.65. Untuk PC yang kelima, yaitu menggunakan IP 192.168.1.67, dan subnet masknya sama 192, namun gateway-nya tidak diisikan. Untuk PC yang keenam, yaitu menggunakan IP 192.168.1.68, subnet masknya sama, dan gateway-nya tidak diisikan. Nah, sekarang kita masuk pada mode simulasi. Yang pertama yaitu centang hanya untuk ICMP saja. Lainnya silakan nanti centangkan. Nah, pada bagian ini kita akan mencoba untuk mengirim pesan dari PC 1 ke PC 3. Apakah berhasil? Yang pertama dari PC 1 yaitu melewati switch langsung ke PC 3 karena di dalam satu ruangan yang sama. Dikembalikan lagi ke switch dan ke PC 1 dan berhasil. Lalu kita coba untuk kirim pesan dari PC 1 ke PC 4. Yang pertama melewati switch, lalu melewati router karena di ruangan yang berbeda, melewati switch yang kedua, dan ke PC 4. Karena tidak ada tanda X atau silang, berarti bisa diteruskan dari PC ke switch, lalu ke router, ke switch lagi, dan kembali ke PC 1 dan berhasil. Lalu kita coba lagi dari PC 2 ke PC 5, ke switch, ke router, lalu ke switch lagi, dan ke PC 5. Nah, di sini tertera tanda X. Kenapa tanda X? Karena tadi pada PC 2 diisikan sub gateway-nya, namun pada PC 5 tidak kita isikan gateway-nya. Jadi PC 5 menolak untuk menerimanya. Lalu kita coba dari PC 3 ke PC 6. Oke, PC 6 tidak menerima juga. Kita coba sekali lagi. Sepertinya terjadi error. Namun secara singkat, PC 3 saat mengirim pesan ke PC 6 tidak bisa karena PC 3 tidak memiliki gateway-nya, dan PC 6 pun sama karena tadi tidak kita isikan gateway-nya. Kita kembali ke mode real time untuk mengecek tracernya. Command prompt, ketikkan tracer IP dari PC 4 itu 192.168.1.66. Nah,
Di sini untuk yang pertama itu adalah IP dari routernya karena tadi melewati router. Lalu yang kedua ada IP dari PC keempat. Lalu kita coba pada PC 2 tracer 192.168.1.3. Untuk ini pun tidak keluar untuk IP kelimanya karena tadi IP 5 tidak diisikan gateway-nya, jadi pesannya tidak masuk. Lalu kita cek IP ketiga tracer 192.168.1.4. Yang ini pun sama, yang keluar hanya IP-nya sendiri karena sama-sama tidak memiliki sub gateway. Kita coba pada PC keempat. Tracer 192.168.1.2. Nah, di sini melewatinya, yaitu yang pertama ini ada IP dari routernya, yaitu 192.168.1.65, dan yang kedua Nah, sekarang kita masuk pada mode simulasinya. Mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.